apa kabar? Kali ini coba tebak aku bakal bikin apa? Cluenya terinspirasi dari masakan Jepang. Ya, ya memang masakan Jepang sih, tapi ya kalau di Indonesia mungkin disebutnya bakwan. Coba dipikir-pikir kira-kira apa namanya. Sebelum itu aku mau kasih pantun dulu. Buah manggis, buah pepaya, asik. Ada Nansiska manis mau bikin bakwan next level. Nggak nyambung. Jadi emang ini ya kalau di Indonesia ya kayak mirip bakwan sayur lah ya. Cuman kalau di Jepang itu namanya kakiage gitu. Jadi sayur-sayuran yang ada di dalamnya adalah bawang bombay, buncis, wortel, dan aku punya 2 ingredients yang beda banget. Dan pastinya bisa nambah pengetahuan kalian. Apakah itu? Jadi ceritanya aku lagi belanja nih ya kan di supermarket Jepang gitu. Terus aku lihat-lihat dan iseng ternyata ketemu yang namanya ini. Ini namanya gobo. Gobo itu apa? Gobo itu adalah kalau bahasa Inggrisnya burdock. Ini artinya akar ketela gitu. Jadi memang orang Jepang itu common untuk masak gobo ini. Biasanya dijadiin tempura juga dan kadang dimasukin ke dalam ingredients kakiage seperti hari ini yang aku akan masakin buat kalian. Rasanya unik sih pas aku coba. Dia rasanya manis, terus udah gitu ada pedes-pedesnya gitu. Pokoknya rasanya unik banget. Dan aku ketemu satu ingredients lagi yang unik banget juga. Namanya shisho leaf. Nah, shisho leaf ini atau nama lainnya ohba. Jadi kalau kalian ke restoran Jepang, biasanya kan kalian suka lihat tuh di platingannya kan ada daun-daun kayak gini kan. Nah, ini tuh namanya shisho leaf. Biasanya juga dimasukin ke dalam kakiage dan juga buat garnish gitu sih. Ini tuh wanginya unik banget, jadi aku juga sempat nyobain. Rasanya tuh kayak mint-mint gitu, cuman kayak ada wangi-wangi citrusnya, pokoknya wangi banget gitu. Dan ini tuh digabungin ke dalam sini tuh enak banget gitu. Cuman tenang, aku biasanya beli bahan ini memang di supermarket Jepang yang namanya Papaya Fresh Gallery. Cuman kalau seandainya kalian nggak ketemu, it's okay. Skip aja 2 bahan itu, kalian bisa ganti dengan daun bawang dan yang pastinya itu lebih cocok dan lebih mungkin kalian lebih suka kali ya gitu, lebih cocok lah sama selera orang Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya gak ada 2 bahan itu, it's okay, skip aja, tinggal diganti daun bawang. Cakep. Langsung aja kita masak. Sebelumnya kita panasin minyak dulu. Nah, aku tuh biasa setelah siapin sayur-sayurannya, aku suka manasin minyak dulu. Jadi sebelum kita bikin tepungnya, kita udah panasin minyaknya dulu. Jadi begitu tepungnya udah jadi, sayurannya udah diiris, semua sayurannya diiris bentuk korek api, ya pasti udah jago-jago lah ya kalian. Kalau nggak tinggal cari aja cara bentuk potongan korek api gitulah. Nah, kalau yang buncis ini gampang, tinggal kalian bersihin ujungnya dan kalian belah 2. Kalau yang bawang bombay tinggal kalian iris-iris aja gitu. Yang gobo juga kalian tinggal peel kulitnya sama kayak wortel terus dipotong panjang. Oke, langsung aja. Hati-hati minyaknya jangan sampai burn, karena kalau burn nanti mempengaruhi gorengan kalian. Jadi hitam dan jadinya ya nggak cantik gitu. Nah, kakiage ini bahannya apa aja? Bahannya ini dia.
pertama caranya gimana? Kita udah siapin tepung sedikit aja, karena kalau kebanyakan nanti tepung yang basah akan mengandung banyak tepung dan akhirnya nggak crispy. Jadi kita butuh sedikit tepung aja, tepungnya ditaruh ke dalam sayur-sayurannya. Dan pastiin semua sayurannya ini tercoating dengan tepungnya. Nanti dia akan mengikat si adonan basahnya, jadinya bagus hasil gorengannya gitu. That's why kita cuma butuh sedikit tepung, nggak banyak-banyak. Soalnya kalau kebanyakan juga yang ada malah nanti ngerusakin gorengannya kamu gitu. Setelah semua sayurannya tercoating dengan tepung, kira-kira kayak gini. Oh ya kan? Kayak gini kira-kira. Kita langsung buat si tepung basah. Pertama kita masukin adonan-adonan kering. Kita masukin. Terus kita seasoning juga. Seasoningnya sesuai selera, dikit aja sih sebenarnya. Terus kita aduk-aduk semua bahan keringnya kayak gini. Biar tercampur rata aja sih. Oke. Jadi ini tuh bagus banget kalau seandainya kalian pengen suka bawaan sayur lah gitu ya, terus pengen mengimpress saudara-saudara atau teman-teman, atau kalian hobi banget gitu makan di restoran Jepang ya kan, suka ada kan ya. Nah, kalian sekarang kabar gembiranya kalian bisa bikin sendiri. Gitu, dan pasti harganya ekonomis. Aku beli gobo ini aja segini tuh kayak 1 kilo cuma 20.000 dan tergantung beratnya sih, dan kemarin aku dapat 13.000. Wow. Itu masih sisa banyak banget gitu. Terakhir kita masukin airnya. Jadi ini nggak mahal kok, bahan-bahannya murah dan hasilnya juga memuaskan gitu. Pokoknya perbandingan tepung dan airnya itu 1:2. Jadi kita memang tekstur tepungnya itu bakalan kayak encer-encer gitu. Kalian boleh pakai air dingin, boleh pakai air biasa, tapi aku rekomen sih lebih bagus pakai air dingin. Cuman ini aku resepnya udah aku simplify banget, jadi tanpa harus pakai air dingin juga hasilnya tetap crispy. Sebenarnya bebas sih kalian mau masukin sayuran apa aja, yang penting 3 elemen tadi sih. Dan itu bebas banget. Kalau misalnya kalian suka wortel, banyakin aja wortelnya. Kalau misalnya suka daun bawang yang banyak, banyakin aja daun bawangnya gitu. Ya bebas lah. Ini kita singkirkan. Cara bikinnya, kita ambil 1 porsi. Kita ambil 1 porsi sayurannya, kira-kira 50 gram lah ya. Taruh di sini di 1 bowl. Nah, yang sudah tercoating tadi ya. Terus ini yang basah kita siramin ke dalam sini. Siraminnya ya nggak terlalu banyak lah. Dan aku ngegorengnya pakai ini saringan ini. Kalau kalian cari di online shop, cari aja saringan ini, banyak macamnya. Ada yang bolong-bolong, ada yang garis-garis kayak gini. Cuman kalau nggak ketemu, langsung goreng di situ juga nggak apa-apa sih. Cuman supaya lebih aman pakai ini. Jadi dia bentuknya firm dan bisa tinggi kayak bulat gitu, kayak yang kalian di restoran Jepang. Oke, api sudah panas. Caranya gini. Ini aku singkirkan. Kalian lihat nih. Caranya gini. Jadi disiram aja guys. Nah, kalau misalnya kalian tadi naruh terlalu banyak tepung, apa jadinya? Jadinya adalah tepung yang tadi kalian terlalu banyak taruh di sayur akan larut ke dalam adonan yang basah ini, dan pada akhirnya resepinya kan jadi berubah tuh, konsistensi dan perbandingannya kan jadi berubah tuh. Nah, jadinya gorengan yang kalian hasilkan itu kadang bisa jadinya nggak garing gitu. Oke, langsung aja kita goreng. Nah, taruh ke dalam sini. Wow. Nah, setelah gorengannya udah lumayan kering, kalian copotin dari saringannya. Tuh. Nah,
Kalau agak susah nyopotinnya nggak apa-apa, korek aja pakai sumpitnya atau pakai garpu gitu. Nah, terus ini digoreng sampai kira-kira semua permukaannya matang dan garing gitu guys. Ini enak banget sih kalau kalian pengen makan bareng sama udon, kan biasa ada kakiage udon. Nah, bisa tuh kalian makan pakai udon. Bisa juga kalian makan langsung kayak gini aja. Jangan khawatir, kalau gini aja makannya pakai apa kak? Kalau gini aja makannya aku udah siapin saus yang spesial. Jadi aku udah bikinin sausnya dan kalian pasti suka banget, karena aku juga suka banget, serius deh. Ini recommended lah kalau kalian misalnya pengen bikin sesuatu yang baru gitu, iseng-iseng ya. Oke, ini udah mateng, sekarang kita angkat. Sebentar, kakiage-nya udah jadi. Nanti kalian tinggal ulangin step-step yang tadi sampai semua sayurannya udah kalian goreng. Itu kakiage udah. Sekarang kita bikin pelengkapnya atau temannya atau kondimennya. Nah, ini cara bikinnya gampang, cepet, dan simpel, asik. Pertama, kita masukin air. Terus, kita masukin soy sauce. Basicnya sih sebenarnya semua bahannya itu cuma dicampur-campur jadi satu aja sih. Dan dimasak sampai boil aja sih. Udah gitu, udah jadi deh, cepet kan? Nah, aku tuh pakai mirin karena mirin tuh memang rasanya tuh Japanese banget lah, khas banget gitu. Kalau misalnya kecap asinnya itu soy sauce-nya, kalian pakai Kikkoman yang merek Jepang atau misalnya kalian bisa pakai Likungki gitu. Aku rekomen sih dua merek itu sih karena memang rasanya enak. Karena setiap kecap dan bahan itu punya karakteristiknya masing-masing. Jadi untuk mendapatkan rasa yang sesuai dengan yang aku mau, yang khas Japanese banget, jadi aku pilih antara dua merek itu. Kalau misalnya kalian pakai yang merek lokal, pastinya berbeda rasanya, tesnya pastinya berbeda. Kita aduk-aduk. Terus hondashi. Hondashi itu apa kak? Hondashi itu semacam ya mesin Jepang lah ya. Wanginya tuh kayak dari ikan gitu, dan ini tuh bikin makanan tuh jadi gurih dan enak, umami lah ya istilahnya ya sebutannya. Terus masukin gula pasir. Nah, kita aduk sampai gulanya larut dan semuanya udah larut. Udah deh, gitu doang. Cepet kan? Wangi banget. Nah, tadi kan aku udah pakai mirin. Mirin itu sebenarnya mengandung alkohol. Kalau seandainya kalian gak suka, kalian bisa ganti dengan cuka beras, tapi dilebihin gulanya sedikit gitu. Kalau mirin itu sebenarnya sih arak beras ya, rice wine lah gitu kalau Japanese punya. Tapi itu memang sebenarnya kalau kalian masak, lama-lama alkoholnya akan hilang dan yang tersisa itu sebenarnya rasanya gitu. Itu sih yang bikin masakan itu jadi enak. Cuman kalian kalau misalnya nggak mau alkohol, ganti aja sama rice vinegar tapi dengan gula yang lebih banyak. Jadi di resepinya kalian tambahin gula lagi gitu. Terus kalau misalnya nggak ketemu hondashi, ya udah nggak apa-apa, skip aja. Cuman memang hasilnya tidak akan seenak kalau kalian bener-bener ngikutin resepnya. Sebenarnya kalian kalau mau beli bahan-bahan Jepang itu di Tokopedia juga suka banyak yang jual, dan kalian bisa ke Papaya Fresh Gallery. Papaya Fresh Gallery banyak kok cabangnya, ada di Sudirman, ada di Blok M. Gue jadi ini promosiin papaya. Aku suka banget. Kalian tuh kalau misalnya pengen lihat di situ tuh lengkap ya, lumayan lah ya gitu. Dan banyak makanan-makanannya. Aku suka mochi. Kalau kalian suka lihat story aku, kalian pasti sering deh lihat aku tuh pergi ke Papaya. Kita masak sampai mendidih. Ini udah mendidih, sekarang aku mau angkat.
Gimana? Kalian suka gak? Udah ngiler belum? Kalau aku sih berharapnya semoga kalian ngiler, kepengen nyoba, penasaran. Caranya ini bahannya ya lumayan murah lah ya. Kalau sausnya memang agak sedikit mahal, cuman ini worth it kok. Kalau kalian suka banget makan makanan Jepang dan kalian sering bikin masakan Jepang, semua bumbunya itu nggak jauh-jauh dari bahan-bahan yang tadi udah aku kasih ke kalian. Jadi kalian beli nggak mau bazir. Oke, itu aja dari aku. Kalau kalian pengen coba dan bikin resepi ini, bikin kakiyage ini, silakan jangan lupa kalian pamerkan ke aku dengan cara di tag ke @siska_mci6, dan aku pasti akan dengan senang hati merepost hasil karya kalian, ya kan? Dan pastinya kalian bangga dong hasil karya kalian dipamerin lagi, disebarkan seluruh dunia, ya kan? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tentunya tekan bel tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku dan Kristo. Dan mungkin episode-episode menarik lainnya, vlog, kita collab sama siapa? Silahkan ditonton semuanya di channel ini. Segitu aja kali ya. Pokoknya see you. Semoga kalian suka. Bye.